Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para sesepuh, para bini sepuh, haji sepuh, kakung miwah putri kang dadi hormatan dumateng asanipun Bapak Profesor Hindarto, yang hormati Bapak RT, Bapak RW, ugi datang kang hormati takmir, tua takmir Masjid An-Nur Dusun Sono Lutan Wido Martani Yogyakarta, yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya, jamaah pengawasan Ahad Kliwon, ugi datang tim Hadroh Anur Kolbi yang sudah berapa kali ketemu saya, baru ketemu saya wonten ing Cangkringan. Ibu bapak sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebat setunggal bapak setunggal ingkang insyaallah pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo lan rumiyin kula dherekaken keluarga sami ngucapkan puji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan dumateng keluarga sami arupi nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan kesempatan, langkung-langkung nikmat yuswa ingkang panjang satemah wonten ing kalodhangan ingkang menika keluarga sami saged sareng-sareng tidak rawuh wonten ing ruang utama Masjid An-Nur kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Moga kita syukuri kanthi wasan tahmid kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam kita sah katetepaken dhateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dhateng sedaya garwa putra keluarga sahabat lan pendherekaipun ngantos dumugi ing akhir zaman. Lan mugi-mugi kalebet kula panjenengan sami kang insyaallah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun panganten menika ngagem basa Jawa napa Indonesia Jawi mboten napa-napa. Campur mawon gitu. Campur. Kan senenge es campur. Terus campur-campur mawon. Nggih, Ibu Bapak, saderengipun kula nderek nepangaken nepanaken wonten ing kalodhangan jam menika kula kadhawuhan supados ngaturaken pengaosan ingkang wonten ing Masjid An-Nur menika lumantar Pak Kusnudin. Kusnudin WA kula nyuwun dangu nggih. Alhamdulillah sapunika saged sowan silaturahim. Nami kula Rizky Narendra Jati, griya kula wonten ing Cangkringan. Dusunipun dusun Geblok Bukir Sari Cangkringan, Sakler Polsek Cangkringan. Pinten-pinten kawan meter ngaler. Nah, ketika ten omah tingkat, nah ketiku tonggo kula. Griya kula ten ler masjid Usisa Taqwa Blok. Monggo Bapak Ibu menawi tindak ten Klangon ten Kali Adem gitu. Monggo katuran ya pinara. Lan sapunika kula ketugasan wonten ing KUA Cangkringan. Pun nanti tidak kawat Bapak Ibu. Pun ping pinten? Bisa nggih. Terus pun kawang menika mboten terus nikah terus mboten niku. Ananging wonten sedasa ketugasan ten KUA menika. Sasungalipun nggih menika.
di pengurusan wakaf, karena wakaf itu pengurusannya harus ada ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu dari KUA Cangkringan. Nah, Pak Kepala itu jatuh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, jadi harus di KUA. Menawi boten dan BPN boten ditampi ikrar itu. Terus Bapak Ibu menawi badhe wakaf, monggo kasuwun tindak wonten ing KUA beserta nadir. Nadir itu boleh perseorangan, boleh organisasi, boleh yayasan. Ibu Bapak yang hormati, menika sedherek perkenalan. Iki silaturahmi keluarga sami tansah lestari, amin ya rabbal alamin. Wonten ing kalodhangan enjang menika kula badhe ngaturaken magayutan kaliyan ingkang sampun dipun aturaken Pranoto Adijara Kakang Prambacara menika magayutan kaliyan mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus kula panjenengan menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus mau pertanyaan, lah napa hubungannya antara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Jawabannya pun jadi menika, keduanya bertemu dalam satu kata, yaitu perjuangan. Maulid menika ngajaraken kula panjenengan sami tentang keteladanan seorang pejuang besar yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng hari ulang tahun Republik Indonesia menika ngengetaken dumateng kula panjenengan sami tentang perjuangan para pahlawan bangsa. Nggih, menika kedah kula panjenengan sami ingat-ingat mengingat tentang perjuangan pahlawan bangsa. Maulid mengajarkan bagaimana membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Kemerdekaan memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun bangsa yang maju, bangsa yang adil, makmur, damai dan bermartabat. Jamaah yang menghormati, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hingga katasipun sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika dipun utus boten namung ngajaraken ibadah, beliau juga mengajarkan perjuangan, kesabaran, persatuan, kejujuran, kepemimpinan, keadilan, kasih sayang, lan ugi pengorbanan. Dakwah Rasulullah SAW saged kula panjenengan sami mangertosi. Bilih perjuanganipun menika sulit, tidak mudah. Beliau pernah dihina, pernah dicaci, pernah ditolak. Bapak Ibu pernah ditolak, Bapak Ibu? Ditolak sinten? Ditolak, disakiti. Para sahabat kemudian juga disiksa. Bahkan Rasulullah SAW harus meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan hijrah. Anak Rasulullah SAW tidak pernah menyerah. Nah, terkait dengan tidak pernah menyerah menika, monggo menika kula panjenengan sami estu kula kenging ngatakan dumateng badan kula piyambak sumrambahipun dumateng sedaya jamaah.
Rasulullah tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena perjuangan yang dilakukan itu dengan niat karena Allah. Itu tidak boleh berhenti hanya karena menghadapi kesulitan. Terus menawi kula panjenengan sami berjuang, sudah berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ini nggak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena kesulitan. Ya, mesti bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ibu bapak ingkang kula hormati, ketika kita berdiri tegak mengibarkan sang merah putih, nah, itu jangan hanya kita melihat sebagai selembar kain. Bapak ibu pun masang bendera dereng ini. Nah, besok pun bodoh loh ini. Bodoh itu rasanya. Pun dereng lomba nopo? Oh belum. Keren. Ini kalau yang lomba poli terpal. Nek kesumes boten ketok blas ngerti ngoten niku. Lajeng lomba macam-macam nggih. Lah boten namung menika. Jadi ketika kita berdiri tegak mengibarkan sang merah putih, jangan hanya melihatnya sebagai selembar kain. Di balik merah dan putih itu ada air mata Bapak. Di balik berkibarnya merah putih itu ada darah, ada keringat, ada pengorbanan, ada perjuangan para pendahulu kita. Maka ketika upacara kok ngeyok, kan kata loh ya, apa mulai pejabat-pejabat itu loh, gitu, diop-eyop gitu. Bahkan wis eyop gitu, wis ngerasa panas, ngeluh. Ini saya panas ini. Berarti belum bisa menghayati bagaimana perjuangan para pahlawan. Biar pahlawan pas perang ya boten niku. Nggih, boten ngeyok. Mesti penuh dengan ketakutan seperti itu. Nah, saat menika kula panjenengan sami sampun nubet wonten ing kemerdekaan menika dihayati betul-betul. Bahkan ketika upacara panas rapopo mbiyen pahlawan ya panas-panas. Nah, wonten ing saya kaping 17 Agustus 1912 gangsal Bapak Ibu bangsa Indonesia menika memproklamasikan kemerdekaanipun. Nah, kemerdekaan menika boten dugi cuma-cuma. Ananging wonten para pejuang ingkang ngorbanaken harta. Terus para pejuang nggih sinau fisikipun ugi hartanipun ugi kagem perjuangan menika. Harta juga dikorbankan. Ada yang meninggalkan keluarganya untuk berjuang. Pamit niku kalih garwane. Wonten film itu Surabaya di perjuangan Surabaya di melawan Inggris itu ada tentara ini salah satu contoh pamit kalian garwane gitu. Tiba-tiba singkat cerita tidak pulang lagi karena apa? Gugur di medan perang, meninggalkan keluarga. Kemudian ada yang kehilangan nyawa. Nah, para pahlawan itu berjuang agar generasi setelahnya itu dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kados kula panjenengan menika. Ini karena jasa para pahlawan. Bayangke riyen boten enten pahlawan. Mungkin satu saat menika kula panjenengan sami tesih dijajah, masih menderita. Bila saking menika memperingati kemerdekaan itu jangan sampai dimaknai sebagai yowes adikis merdeka. Tetapi memang harus kita lanjutkan dengan pertanyaan apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Sampun diisi dereng kemerdekaanipun. Mugi-mugi nggih sampun. Ibu bapak ingkang ngormati. Salajengipun kaitanipun kalian Rasulullah SAW menika salah satunggalipun peristiwa ingkang penting wonten ing sejarah Rasulullah SAW menika
Hijrah menika boten sekadar berpindah tempat. Hijrah menika boten sekadar berpindah tempat, ananging hijrah menika perubahan. Mila keadaan ingkang buruk menawi hijrah menuju perbuatan yang lebih baik, dari penindasan menuju kebebasan, dari perpecahan menuju persaudaraan, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kehidupan yang tidak beraturan menuju masyarakat yang beradab. Begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini seharusnya menjadi momentum hijrah kita. Hijrah dari kebodohan menuju pendidikan, dari kemiskinan menuju kesejahteraan, dari perpecahan menuju persatuan, dari korupsi menuju kejujuran, dari kemalasan menuju produktivitas, dari kebencian menuju persaudaraan. Lalu dari kemerosotan akhlak menuju masyarakat yang beriman dan juga berkarakter. Ibu bapak jamaah ingkang hormati, Indonesia menika estu negeri ingkang agung sanget. Bahkan pulau piyambak menika dereng sedaya pulau dikunjungi saking gede. Jawi men iku nggih tebih sanget Bapak Ibu. Sinoso Jawa itu termasuk pulau yang kalau dibandingkan ya masih kecil dibandingkan dengan Kalimantan, Sumatera, Jawa itu di bawahnya. Pulau menika nate ke Jakarta naik motor, ternyata ya jauh banget. Saking cangkringan menika jam 3 enjang. Dugi Jakarta niku maghrib. Niku istirahat namun sholat kalian jajan sarapan. Kalian makan siang. Nah niku mengambil motor ngoten niku. Apa melih udah sampai Sumatera sampai Aceh, luar biasa. Indonesia menika sangat besar. Nah, maka dari besarnya itu maka ada banyak suku bangsa, ada berbeda bahasa daerah. Dan Jawa pun kathah gitu bahasanipun, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Ngapaks, wonten ingkang saking Cilacap ya. Ngapak Pemalang sanes-sanesipun nggih. Lajeng bahasa Jawa, bahasa Jawa Timuran lah menika. Karena apa? Saking luas. Berbeda budaya, berbeda adat. Namun kita mempunyai rumah yang besar, yaitu Indonesia. Rasulullah SAW ketika membangun Madinah ini juga menghadapi masyarakat yang beragam, Bapak Ibu. Beliau itu membangun persaudaraan dan kehidupan bersama dengan prinsip keadilan dan saling menghormati. Sinaosa benten tapi tetap menghormati. Sinaosa benten tetap punya prinsip keadilan. Kayak beda suku bagiannya beda. Itu berarti tidak adil. Maka Rasulullah saja dalam membangun masyarakat Madinah dengan prinsip adil dan saling menghormati. Bila sukses sangat Madinah menika dados negari ingkang dados kota yang memang benar-benar bercahaya. Madinatul Munawwarah. Dan iki ngenten iki Klaten bersinar. Ya, bercahaya bersinar. Nah, bila saya menikah, semangat Maulid Nabi menikah sangat relevan dengan kemerdekaan, semangat kemerdekaan. Ampun ngantos kula dengan sami menikah dadosaken perbedaan menikah sebagai alasan untuk bermusuhan. Justru monggo kula dengan sami dadosaken perbedaan itu sebagai kekuatan yang membangun persatuan. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Utaminipun keluarga-keluarga panjenengan sami warga masyarakat sono hutan menika jangan sampai bercerai-berai. Kados sapu niku Bapak Ibu, sapu lidi. Iku nek le nyapu mung sak binting ngoten niku. Saged mboten? Nggih saged nggih. Mungkin latarnya jembar siji titik-titik ya suwi gitu. Bahkan malah kecil malah tugel binting. Anak menawi bersatu menjadi 100 lidi bersama-sama dalam persatuan itu akan menyelesaikan masalah. Menika gambaranipun. Menika perintahipun Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan sampai bercerai-berai. Kalau bercerai-berai gimana? Segera disatukan. Segera mencari alasan untuk bisa bersama. Karena sebenarnya perbedaan itu adalah sunatullah, perbedaan, tapi dengan kita punya prinsip keadilan tadi dan juga saling menghormati, insya Allah itu akan bisa menjadi persatuan. Maka menjaga persatuan Indonesia ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Ibu bapak jamaah ingkang hormati, kula panjenengan sami mesti asring nih berbicara tentang pembangunan. Napa mawon sing dibangun wonten masjid, wonten jalan raya, rumah, gedung, gitu. Membangun ekonomi, membangun teknologi, membangun rumah tangga, membangun katresnan. Nah, menika penting. Akan tetapi ananging menika wonten setunggalipun satu pembangunan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu membangun akhlak manusia. Sebab napa gunanipun bangsa menika maju menawi manungsanipun pendudukipun boten jujur. Napa gunanipun teknologi menika canggih kalau digunakan untuk menyebarkan fitnah? Apa gunanya ekonominya kuat kalau korupsi masih merajalela? Apa gunanya pendidikan tinggi kalau tidak mempunyai adab? Rasulullah SAW ketika innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bila saking menika Maulid Nabi Muhammad SAW menika kedah dados momentum untuk memperbaiki akhlak bangsa menika. Ibu bapak jamaah yang menghormati, tugas kula panjenengan sami sak menika mboten merebut kemerdekaan. Amargi penjajah pun mboten wonten to nggih. Sapa sak direbut gitu. Penjajah pun mboten wonten. Akan tetapi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Para pahlawan menika sampun berjuang dengan senjata. Senjatanipun mboten kok senjata ingkang canggih. Rumiyin Indonesia dereng saged damel senjata, sagede nggih ngerapas diri penjajah niku. Kalih sawontene wonten mriki kathah pring membuat bambu runcing. Wah niku sing paling diwedeni londo nggih para penjajah menika. Menawi pun kenging bambu runcing terus diberi racun, nah menika berbahaya sekali. Berbahayanipun apa nek bedil kan ditembak dek. Masalah gitu. Nek bambu runcing cus au sing ora. Wah, sedinurung tentu mari gitu. Bahkan bisa infeksi, bisa ususnya sewu kemana-mana gitu. Tapi masih hidup. Itu yang ditakutkan penjajah. Nah, menika spesialipun bambu runcing ini menika. Terus para pahlawan telah berjuang dengan senjata. Maka hari ini kita mempunyai senjata yang berbeda.
Terus senjata keluarganya sami menika mboten kedah agem bedil keris tombak mboten. Ananging tergantung dari peran kita. Tergantung dari peran kita. Sebagai guru berjuang dengan ilmu. Nggih. Terus mboten terus berjuang kudu perang mboten. Guru berjuang dengan ilmunya, mengajarkan ke para siswa supaya menjadi murid yang cerdas, pintar, berkarakter. Nah, menika dicurahkan keilmuannya untuk itu. Itu sudah berjuang. Petani, ya, di kagungan sabit, digarap sawai, berjuang dengan mengelola ladang itu juga termasuk keluarganya Sami mengisi kemerdekaan mereka. Terus bukan terus menjadi orang lain, dari diri sendiri aja. Berperan sebagai apa? Kita berperan sebagai ayah, yuk jadi ayah yang baik. Menjadi pejabat, yuk jadi pejabat yang baik. Menjadi pedagang, berjuang dengan cara berdagangnya itu dengan cara-cara yang baik. Itu mengisi kemerdekaan seperti itu. Ya. Sekali lagi tidak harus terus pinter gelut, nanti berjuang mengisi kemerdekaan ya kudu pinter gelut tapi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan perannya masing-masing, dikerjakan, dilakukan dengan secara maksimal profesional, maka itu sudah termasuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai ulama ya, berjuang dengan ilmu dan keteladannya, sebagai orang tua berjuang dengan mendidik anak-anaknya ya. Ternyata mendidik anak-anak itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan, kepintaran anak. Menurut penelitian, ini kok tokoh budaya, ngendiko pilih gampang membuat anak itu pintar cerdas, sukses gampang. Caranya siji, cuma hanya ada satu cara biar anak itu pintar cerdas. Izin menikah, jangan marah di pagi hari. Tiang sepuh ampun ngantos duka, jangan sampai marah di waktu pagi. Itu ternyata efeknya sangat dahsyat. Cobi bayangkan esok-esok gitu, putrane wis diseneni, arep adus harus kesusu. Neng sekolahan mesti lemes, tidak ada semangat untuk belajar. Apa meneh orang bisa maka jangan marah di waktu pagi. Menika sinaosa apapun kondisinya, ayah ibu jangan sampai marah di waktu pagi, karena itu nanti ketika anak tahu kalau kita marah sebagai orang tua, itu efeknya sampai ke sekolahan. Di sekolah nggak semangat, di rumah dimarahi, ya seperti itu. Anaknya menawi yang sepuh menikah di waktu pagi penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Itu mesti putrane gitu, terus seneng sekolah ya semangat. Nah, nonton menikah. Nah itu tadi tips supaya anak itu cerdas, pinter, jangan marah di pagi. Terus marah itu boleh nggak? Boleh, ya nggak boleh itu marah. Marah itu memang ya manusia alinsan memakan rukotok wanisa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang lupa marah, emosi karena kita juga punya nafsu, ya, punya hati ketika dicaci, dihina ya, atau punya yang nggak sesuai dengan harapan marah itu wajar. Tapi Rasulullah ngendika la taqul, jangan marah, ditahan marahnya. Cara menahan marah gimana? Berwudu. Kalau nggak bisa, sholat. Seperti itu. Maka kita itu marah boleh, tapi jangan sampai marah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kembali ke tadi, pilih mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing.
Setiap warga negara mereka mempunyai medan perjuangannya masing-masing. Maka ampun ngantos berpikir yo nek perjuang itu yo yang penting ini kewajiban tentara boten. Terus jangan berpikir bahwa perjuangan hanya milik tentara atau pahlawan. Milik kita bersama, milik kita bersama. Seluruh warga Indonesia, baik dari bayi setelah lahir maupun sudah sepuh, itu tetap punya kewajiban berjuang untuk mengisi kemerdekaan mereka. Kanti anak-anak ya, dengan cara belajar itu juga mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang yang bekerja dengan jujur dan memberikan manfaat kepada orang lain, itu dia sedang berjuang untuk Indonesia. Rasulullah SAW berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Moga keluarganya kami bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa manfaat yang sudah saya berikan untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama dan bangsa, sesuai dengan tadi perannya masing-masing. Dan terus takmir menjadi takmir yang bisa mengelola masjid dengan baik. Jadi nadir juga seperti itu, dan jadi apapun ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka dia sudah berjuang untuk Indonesia. Wanek berjuang ya kudu dadi presiden sih boten. Terus kita berperan, kita saat ini apa dengan sebaik-baiknya, itu termasuk perjuangan. Ibu bapak jamaah yang menghormati, keluarga yang sami buat pilih asring kesupen. Supen itu lupa bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat. Keluarga sami sak menika beribadah dengan tenang, itu nikmat. Bisa dibayangkan keluarga sami sak menika ten Timur Tengah banyak bom-bom berterbangan wonten menika, mesti ibadah mesti boten tenang. Masjid dapat berdiri dengan mudah, sekolah dapat berjalan. Rumiyin saderenge merdeka sulit didapatkan. Sekolah itu, mau bangun sekolah itu sulit, harus punya izin dari pemerintah Hindia Belanda dan sanes-sanesipun. Anak-anak saat mereka dapat belajar dengan baik, kita dapat bekerja, kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita juga bisa menyampaikan pendapat apapun, dan itu pendapat kita juga dilindungi oleh undang-undang. Tetapi syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Indonesia merdeka ya. Nggak cukup dengan itu. Syukur itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Yang pertama, menjaga keamanan. Itu juga termasuk syukur. Menjaga persatuan. Itu adalah syukur. Mentaati aturan, itu adalah syukur. Bekerja, mendidik anak, menjaga lingkungan, membangun masyarakat, itu juga bersyukur. Yang paling utama ibu bapak, menggunakan kemerdekaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menika ugi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, monggo kula panjenengan sami wonten ing momentum kemerdekaan menika lan ugi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kula panjenengan sami merenungi. Kalau Rasulullah SAW itu mengajarkan kita tentang akhlak, mari kita perbaiki akhlak kita. Akhlak itu didapat karena kita beribadah. Semakin kita serius beribadah, khusyuk dalam beribadah, otomatis akhlak itu akan mengikuti. Berbeda dengan adab. Adab itu diperoleh dengan proses pendidikan. Ojo maem neng tengah lawan. Nah, itu adab. Ojo maem karo ngadeg. Jangan minum sambil berdiri. Itu adab.
ten Jawi ojo midak-midak bantal. Itu harus diajarkan. Nah, bedanya akhlak dengan adab itu. Kalau akhlak itu diperoleh dari proses kita beribadah kepada Allah, ya, karena kita memang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka adab itu diperoleh dengan pendidikan. Maka harus dikasih tahu anak itu. Jadi ketika ada anak kok berbuat salah, jangan didiamkan, dielingke. Maka peringatan dalam komunal ya, di masyarakat itu harus berjalan. Ojo terus wakai dua anakku, dan wong tuane dhewe sing mboten nggih. Ketika ada anak kok berbuat salah, ya, misal ngebut-ngebutan, lah menika kedah dielingke. Karena apa? Adab itu diperoleh dengan cara kita transfer pengetahuan tentang adab itu. Selanjutnya ketika Rasulullah mengajarkan persaudaraan, mari kita untuk bersatu. Kalau pahlawan telah mengajarkan pengorbanan, mari kita berkorban. Menawi pendahulu kita mewariskan kemerdekaan, maka kita wariskan Indonesia yang lebih baik kepada anak cucu kita. Ibu bapak, para sedherek jamaah yang hormati, estu monggo wekdal kula panjenengan sami wonten ing alam donya menika boten lami malih. Rasulullah menika boten ngantos 7 tahun. Sudah 3 tahun Rasulullah menika gesang wonten ing alam donya, dan umatnya itu tidak jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila saking menika monggo mbok pilih ing kang hadir menika wonten ingkang usianya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Menawi 50 tahun berarti menurut standar Rasulullah berarti kira 13 tahun oleh. Menawi pun 1 tahun berarti kira 3 tahun. Menawi usianya 70 ya menika pun dibonusi. Bila saking menika ten donya menika estu boten lami. Mila didikepet nate nyanyi. Ing donya sepira lawase jo sembrono mung mampir ngombe rasa pira cilakane ning donya luwih lara besok yen mlebu neraka. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibadah ojo ditinggalke, becike ayo dijalake, ditampa ning ngarsa Gustine kanggo sangu besok tembe burine. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Menika Bapak Ibu bilih kula panjenengan sami ten alam donya menika sekedap. Mungkin ingkang sameneika yusanipun 50 kok aku ndang 50 ya. Jadi ngetoknya saya dari bocah. Nggih, aman ki napa? Cuma sekejap mata. Usia kita sebenarnya kita hidup kapan ya? Sekarang ini. Kemarin itu jadi masa lalu, besok itu belum tentu kita akan mendapati.
sekarang ini. Mari kita perbaiki sholat kita, karena sholat kita itu yang nanti akan mengantarkan kita menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu nanti di akhirat, Bapak Ibu, ketika kita masuk surga, di akhirat itu menjadi kenangan terindah. Kenangan terindah kita ketika hidup di dunia itu sholat kita besok. Mila monggo sholat kula panjenengan sami diperbaiki, diapii supados kula panjenengan sami benjang saged mengenang yang indah, bahwa sholat kita indah. Ya Allah, alhamdulillah riyen kula sholat. Kita sayang menika monggo kula ingkang dumateng kula piyambak dumateng sedaya jamaah, monggo kula panjenengan sami tansah ningkataken kualitas sholat kula panjenengan sami, ditingkatkan supaya samangke nalikanipun kula panjenengan sami tinimbalan wonten ngasoten Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat kula panjenenganipun rutin, syukur-syukur salat kula panjenengan sami menika justru itu menjadi akhir kehidupan kita. Ketika kita salat, ketika kita meninggal dunia, ketika kita melaksanakan salat. Amin ya rabbal alamin. Napa pas adzan. Karena niki Bu, orang yang meninggal itu tergantung akhirnya. Orang yang meninggal, amalan itu tergantung akhirnya. Dan ketika orang meninggal itu tergantung amal perbuatannya, kesehariannya apa. Menawi kok rajin sholat, menika sedone pas sholat. Dia muadzin, banyak muadzin itu yang meninggal ketika azan. La ilaha illallah, masuk situ. Ketika kita sebelum meninggal sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia wajib masuk surga. Luar biasa. Mari kita bersama-sama budidaya supados menika meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan dengan kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah itu sudah termasuk kita mengisi kemerdekaan menika. Karena apa? Kita membangun masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing sono Ibu Bapak ingkang hormati, monggo sebagai kesimpulan wonten ing menika bilih para pahlawan menika telah berjuang membebaskan kula panjenengan sami saking penjajahan. Mila tugas kula panjenengan sami sakmenika menika melanjutkan perjuangan itu, membebaskan bangsa dari kebodohan, kemiskinan, perpecahan, korupsi, lalu kemerosotan akhlak menika dengan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala dadosaken Indonesia menika negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri ingkang aman, negeri damai, adil, negara ingkang sejahtera, negari ingkang masyarakatipun beriman, lan negari ingkang rakyatipun berakhlak mulia. Ingkang paling bageng monggo kita isi kemerdekaan kanthi iman, akhlak, lan ugi persatuan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kula panjenengan sami salajengipun ndedonga dhumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi estu Allah Subhanahu wa Ta'ala maringaken dhateng kula panjenengan sami kesehatan wal afiatan, rezeki yuswa ingkang berkah manfaat, keluarga panjenengan sami dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang penuh dengan ketenangan, keluarga ingkang penuh dengan kasih sayang, cinta kasih. Mila ugi kula panjenengan sami bilih wonten keluarga ingkang sakmenika nandhang gerah jamaah kula panjenengan sami dengan gerah, mugi-mugi enggal dipun paringi dangan sehat malih kados biasanipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami salajengipun dados dipun paring kiyatan supados saged ibadah kanthi khusyuk, kanthi ikhlas, lan purane gesang kula panjenengan sami saged manggih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah wa syara'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Samangke kula medhalanipun ndedonga Bapak Ibu kasuwun donga piyambak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tu'ahina sinna wa ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu wa la min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa fil lana warhamna anta maulana wanzurna qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najjatna minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habli minas solihin Allahumma habli minas solihin Allahumma habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.